Shalom, saya akan memaparkan hasil refleksi saya terhadap inti dari pengakuan Gereja Toraja, yaitu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah membaca kalimat rumusan pengakuan Gereja Toraja ini, pertanyaan pertama yang muncul di dalam benak saya adalah, mengapa hanya Kristus yang dituliskan di rumusan itu? Dan mengapa Gereja Toraja tidak membuat suatu rumusan yang memuat 3 unsur Trinitas seperti rumusan pengakuan iman yang lainnya? Di dalam pernyataan kepercayaan kepada Yesus Kristus secara tersirat terkandung juga pernyataan kepercayaan atau pengakuan kepada Allah Bapa dan juga Roh Kudus. Hal tersebut jelas dalam ayat rujukan dari pernyataan ini. Pertama dari Roma 2 ayat 11. Situ dikatakan bahwa dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mengungkapkan bahwa pengakuan kepada Kristus itu memuliakan Allah. Artinya pengakuan kepada Kristus merupakan salah satu bentuk pengabdian dan penyembahan kepada Allah Bapa. Yang kedua dalam 1 Korintus 12 ayat 3, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di sini jelas bahwa kehadiran Roh Kuduslah yang membuat seseorang mampu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya Roh Kudus eksis dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang secara tidak langsung menjadi sebuah pengakuan akan kehadiran Roh Kudus. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa meskipun kalimat di atas hanya menyebutkan secara tertulis Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus yang tertulis pada rumusan pengakuan itu, tetapi secara tersirat rumusan itu mengandung ketiga unsur Trinitas. Hal menarik selanjutnya dari rumusan pengakuan ini yaitu penggunaan kata itulah. Padahal kita lihat dalam Alkitab kata yang banyak digunakan yaitu adalah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, dalam penjelasan pengakuan ini dikatakan bahwa penggunaan kata adalah tidak salah. Tetapi menurut teologi Gereja Toraja, kata ini sifatnya netral, sedangkan kata itulah menunjuk secara tegas dan tidak ada peluang bagi adanya Tuhan dan Juru Selamat yang lain. Pengakuan Gereja Toraja atau PGT muncul dari latar belakang kebudayaan dan keadaan tertentu, yaitu Toraja, di mana praktik kebudayaan khususnya adat istiadat membuka peluang bagi seseorang untuk menggantungkan dirinya kepada Tuhan dan Juru Selamat yang lain, seperti misalnya tedong dan arwah nenek moyang seperti yang terkandung dalam paham Al-Telolo. Kemudian harta kekayaan, kehormatan, kedudukan sosial, dan berbagai macam hal lainnya. Praktik kebudayaan saat ini menjadi ajang persaingan antara orang Toraja untuk menunjukkan siapa yang terkaya, yang terbesar, yang terpandang, yang membuat semua daya serta pikiran mereka ditujukan untuk mencari kekayaan dan kehormatan setinggi-tingginya demi pelaksanaan satu acara adat. Kecenderungan tersebut rentan membuat orang tidak lagi ingat akan Yesus Kristus dan lebih fokus pada uang. Oleh karena itu, tepatlah penggunaan kata itulah dalam rumusan pengakuan ini sebagai pengingat kepada orang Toraja, khususnya anggota Gereja Toraja, bahwa tidak ada Tuhan
juru selamat yang lain melainkan Yesus, selain Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat kita, bukan dedong itu atau uang itu atau kedudukan itu atau apapun itu yang ada dalam dunia ini. Saya ingin melanjutkan hasil refleksi saya saat ini dengan memainkan satu musik instrumental, yaitu PKJ 117 yang judulnya Ada Yang Tanya. Menurut saya isi dari PKJ ini menggambarkan arti penting dari Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat.